Preview. Semua, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Pada hari ini, saya akan memimpinnya secara Katolik. Marilah kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita bernyanyi. Yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Ini diambil dari Matius 16 ayat 24 sampai 28. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?" Demikianlah Injil Tuhan. Renungan untuk kita. Saudaraku terkasih, apabila kita lapar, maka wajarlah jika kita memikirkan makanan terhidang di depan kita, atau sedang ditimpa kesusahan, problem rumah tangga. Kita berharap semua segera berlalu. Mungkin jika kita sakit, maka kita berharap cepat sembuh. Jika kita stres, digosipkan, diancam, maka kita berharap semua segera reda. Atau terlilit banyak utang, maka kita sering berpikir dapat rezeki nomplok. Begitu pula ketika kita memikirkan tentang Yesus. Kerap kali kita memahami Yesus yang bukan Yesus sesungguhnya. Hari ini, Yesus secara jelas dan terang benderang mengatakan soal itu. Setelah dia mengatakan soal dirinya yang harus menderita, Yesus lalu membeberkan syarat-syarat bagi kita yang mau mengikuti dia. Ternyata bukan sesuatu yang menyenangkan, tetapi suatu syarat yang sangat berat. Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Matius 16 ayat 24. Persyaratan mengikuti Yesus selalu terasa berat
karena kita kerap berhenti pada keharusan menyangkal diri dan kewajiban memikul salib. Kita lupa akan syarat terakhir, dan mengikuti aku. Mengikuti Yesus merupakan kekuatan kita satu-satunya. Tanpa Dia, kita tidak akan mampu menjalani hidup ini dengan bahagia. Bukankah dalam hidup ini kita dihadapkan dengan peraturan dan hukum? Apapun kata orang bahwa peraturan dan hukum itu untuk membahagiakan manusia, tetapi selalu saja sifatnya mengatur, yang membuat kita tidak bebas dan menghukum, yang membuat kita sakit, trauma, bahkan menyimpan dendam. Maka saudaraku terkasih, marilah kita mengikuti Yesus dengan kebebasan dan penuh kebahagiaan. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur padamu pada pagi hari ini. Ya Bapa, berkatilah kami dalam proses belajar mengajar online ini. Kiranya Engkau memberi kami ketenangan untuk mendengarkan perintah-perintah guru kami ya Bapa. Ya Bapa, berkatilah kami, orang tua kami, guru-guru kami. Jauhkanlah kami dari mara bahaya Bapa. Berkati juga kami ya Bapa, supaya kami sehat selalu. Ya Bapa, ampunilah segala dosa kami. Ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.